Pemirsa, pada dini hari di Kuta banyak wisatawan asing pulang dari tempat-tempat hiburan malam dalam keadaan mabuk yang rentan menjadi korban pencopetan dan penjamretan. Mengatasi kejahatan pencopetan dan penjamretan dibutuhkan koordinasi antara aparat kepolisian dan desa adat menuju terwujudnya Kuta yang nol kejahatan. Menurut salah satu tokoh masyarakat Kuta, Wayan Puspanegara, Kuta telah menjadi sebuah daerah pariwisata yang sangat maju. Namun sistem yang mendukungnya belum optimal seiring pesatnya perkembangan kemajuan pariwisata di Kuta. Salah satunya adalah keamanan. Seharusnya Kuta yang telah dikenal secara internasional sudah saatnya mendapatkan sentuhan keamanan dengan kualitas internasional, sehingga masalah kriminalitas diantaranya copet dan jambret bisa segera teratasi dengan sistem keamanan internasional. Kurangnya personel keamanan yang berkala dari swadaya masyarakat serta kepolisian ditenggarai menjadi penyebab masih maraknya aksi kriminalitas copet dan jambret di Kuta yang terjadi, terutama pada dini hari. Selain keamanan sekelas internasional, kedepannya pengamanan Kuta harus diberlakukan 24 jam dengan backup personel yang cukup, serta dilengkapi keahlian pengamanan internasional. Untuk kelas Kuta sebagai destinasi internasional, jadi Kuta Legenda Seminyak sebagai sebuah destinasi internasional, maka teori pengamanannya atau keamanannya harusnya sekelas internasional, di mana jumlah personelnya harus sepadan, kemudian kemampuannya harus sepadan. Pengamanan itu harus dilakukan 24 jam dengan rasio pengamanan yang cukup dan standar gitu, karena kita mengetahui bahwa memang di jam-jam dini hari itu kan petugas pasti jumlahnya berkurang. Kita juga menghargai petugas, petugas juga adalah manusia, sehingga kita berharap ada shipping time kerja untuk pengawasan keamanan dan aksi-aksi kriminalitas di kawasan Kuta Legian Seminyak yang bisa berlangsung 24 jam, karena pariwisata kita bergerak 24 jam dan ini sangat rentan atas ancaman keamanan. Wayan Puspanegara mengimbau kepada para wisatawan dan masyarakat agar lebih waspada melewati rute-rute ini, terutama pada dini hari, di antaranya Jalan Legian, Ground Zero, kawasan pertigaan Pati Jelantik, Popis 1 dan Popis 2, Lebak Benda, Benda Sari, sepanjang Jalan Pantai, Jalan Padma Utara, Double Six, Jalan Akula, dan yang terakhir Jalan Dewi Sri. Dikarenakan jalur-jalur tersebut sering digunakan para penjahat melakukan aksi copet dan jambret terhadap para wisatawan. Gung Krisna